Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil bahasan kami mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi informasi. Untuk bahasan yang akan kami bawa yaitu tentang problem analisis mengenai aplikasi yang akan kami buat yaitu aplikasi Bidder. Dan anggota dari kelompok kami yang pertama adalah saya sendiri, Yogi Aprio sebagai moderator, kemudian ada Koronisa Distia Putri sebagai pemateri, Destalia Yunita Putri sebagai pemateri, Benyamin Rizky Laia sebagai pemateri, Sofian Ningdia sebagai pemateri, dan terakhir Ahmad Matsal Aziz Mahmud sebagai pemateri. Untuk materi pertama akan dibahas oleh Sofian Ningdias. Kepada Sofian Ningdias, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Yogi Aprio selaku moderator. Saya di sini akan menjelaskan pada bagian pertama yaitu pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL bagi aplikasi Bidder yang kami buat. Yang pertama terdapat tujuan penulisan dokumen. Tujuannya yaitu untuk mendokumentasikan segala kegiatan atau aktivitas yang dilakukan selama perkembangan proyek perangkat lunak aplikasi Android Bidder. Tahapan pengembangan dimulai dari tahapan problem analisis, program desain, program coding, program testing dan debugging, serta program implementation dan maintenance. Selain itu, penulisan ini sebagai salah satu acuan bagaimana nanti pengimplementasian aplikasi yang kami buat. Yang kedua yaitu lingkup masalah. Adapun lingkup pembuatan software yaitu yang pertama, sistem mampu menampilkan daftar produk lelang. Yang kedua, sistem mampu menampilkan rincian atau pendaftaran untuk ingin menggunakan fasilitas sistem dalam aplikasi. Yang keempat, sistem mampu melayani jual beli produk secara lelang. Yang ketiga, definisi, istilah, dan singkatan. Yang pertama, SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau dalam bahasa asing atau bahasa Inggrisnya biasa disebut Software Requirement Specification atau SRS. Yang kedua, UML adalah himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek atau OOP serta aplikasinya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairunisa. Kepada Khairunisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Sofia. Kemudian yang selanjutnya ada IRD atau Entity Relationship Diagram, atau yang dimaksud dengan diagram dan notasi yang digunakan untuk merepresentasikan struktur data statis pada perangkat lunak. Kemudian ada AB yang merupakan singkatan dari aplikasi Bidder. Kemudian ada NFR merupakan singkatan dari Non-Functional Requirements. Ada KF singkatan dari kebutuhan fungsional. KNF singkatan dari kebutuhan non-fungsional. Kemudian ada CDM atau singkatan dari Contextual Data Model. Selanjutnya ada PDM yang merupakan singkatan dari Physical Data Model. Yang poin keempat selanjutnya adalah aturan penomoran. AB01 digunakan penomoran untuk fitur login pengguna maupun pelanggan. Kemudian AB02 digunakan sebagai penomoran untuk login admin. AB03 digunakan sebagai penomoran untuk login mitra. AB04 digunakan sebagai penomoran untuk fitur tambah info lelang. AB05 digunakan sebagai penomoran untuk fitur pencarian saldo bagi mitra. AB06 digunakan sebagai penomoran untuk fitur lihat daftar lelang. AB07 digunakan sebagai penomoran untuk pilih lelang. AB08 digunakan sebagai penomoran untuk fitur pembayaran transaksi lelang. AB09 digunakan sebagai penomoran untuk fitur lockout. AB10 digunakan sebagai penomoran untuk fitur pencarian atau untuk info lelang tertentu. AB11 digunakan sebagai penomoran untuk fitur konfirmasi penerimaan produk. AB12 digunakan sebagai penomoran untuk fitur upload bukti pembayaran. AB13 digunakan sebagai penomoran untuk fitur hapus info lelang. Kemudian ada NFR01 yang digunakan untuk penomoran kebutuhan non-fungsional tentang availability. NFR02 digunakan untuk penomoran kebutuhan non-fungsional tentang reliability.
NFR 03 digunakan untuk penomoran kebutuhan non-fungsional tentang ergonomi, NFR 04 digunakan untuk penomoran kebutuhan non-fungsional tentang portability, NFR 05 digunakan untuk penomoran kebutuhan non-fungsional tentang memori, NFR 06 digunakan untuk penomoran kebutuhan non-fungsional tentang response time. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Matsal. Baik, terima kasih Saudari Nisa. Selanjutnya yaitu NFR 07 digunakan untuk penomoran kebutuhan non-fungsional tentang security. NFR 08 digunakan untuk penomoran kebutuhan non-fungsional tentang bahasa komunikasi. KF01 digunakan sebagai penomoran kebutuhan fungsional untuk daftar akun. KF02 digunakan sebagai penomoran kebutuhan fungsional untuk login. KF03 digunakan sebagai penomoran kebutuhan fungsional untuk fitur lihat daftar lelang. KF04 digunakan sebagai penomoran kebutuhan fungsional untuk fitur pesan produk lelang. KF05 digunakan sebagai penomoran kebutuhan fungsional untuk fitur logout. KNF01 digunakan sebagai penomoran kebutuhan non-fungsional untuk mengukur kecepatan waktu respons 1 menit setelah pelanggan melakukan pemesanan sesuai dengan urutan waktu pemesanan produk lelang. KNF02 digunakan sebagai penomoran kebutuhan non-fungsional apabila terjadi error atau kesalahan sistem. Perbaikan akan dilakukan paling lama 30 menit terhitung dari waktu terjadinya kesalahan sistem. Selanjutnya yaitu referensi. Yang pertama yaitu SRS atau Software Requirement Specification atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dari aplikasi laundry perkampungan mahasiswa Unila yang disusun oleh Era Desti Ramayani, Teknik Informatika Universitas Lampung. Yang kedua yaitu buku panduan rekayasa perangkat lunak berorientasi objek tentang pemodelan, arsitektur dan perancangan. Penulis Ferdiasin, Eskom, Mkom, penerbit Mitra Wacana Media tahun 2012. Selanjutnya yaitu deskripsi umum dokumen atau ikhtisar. Penulisan dokumen ini dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu sebagai berikut. Bagian pertama, menjelaskan mengenai tujuan perangkat lunak, ruang lingkup, daftar definisi, istilah, dan singkatan. Referensi serta gambaran umum dokumen. Bagian yang kedua, berisi tentang gambaran untuk mengenai perspektif produk, manfaat produk, karakteristik user, batasan, asumsi, dan ketergantungan yang digunakan. Bagian ketiga, menyediakan spesifikasi kebutuhan antarmuka, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, lingkungan operasi, dan batasan perancangan. Yang bagian keempat atau bagian terakhir, yaitu menyediakan rancangan dan pemodelan basis data mulai dari entity, relationship diagram atau IRD, kontekstual data model, dan physical data model. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Desta. Baik, terima kasih Saudara Matsal. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi umum perangkat lunak. Yang pertama ada deskripsi umum sistem. Produk ini akan dijalankan oleh admin pemilik sistem, mitra, dan oleh user yang memiliki koneksi ke internet. Penggunaan sistem terbagi 3, yaitu antarmuka untuk mitra, antarmuka untuk admin, dan antarmuka untuk user. Produk ini dapat berjalan pada platform atau sistem operasi apa saja yang mendukung aplikasi berbasis Android. Dalam proses bisnis, admin bertanggung jawab dalam pengelolaan akun user maupun mitra, sedangkan user dapat mendaftarkan akun sebagai pengguna aplikasi bidder dan melakukan transaksi jual-beli produk secara lelang. Kemudian, mitra bertugas sebagai pemberi produk ke user selaku pembeli, mengajukan penambahan info produk lelang ke admin, dan dapat menghapus info produk lelang yang dipilih. Adapun tujuan umum dari proyek ini adalah mempermudah user dalam mencari informasi maupun membeli produk secara online, serta mempermudah penjualan produk bagi mitra yang telah bekerja sama. Selanjutnya ada fungsi produk dan manfaat. Adapun fungsi dan manfaat yang didapat apabila menggunakan sistem ini adalah yang pertama bagi user, yaitu memudahkan masyarakat umum dalam mencari dan membeli produk dari sebuah aplikasi dan dengan menggunakan metode lelang. Yang kedua, dapat memberikan penawaran khusus untuk user. Yang ketiga, dapat memberikan alternatif pembayaran yang lebih banyak. Yang kedua yaitu bagi mitra kerja. Yang pertama ada mempermudah dalam promosi dan penyebaran info lelang, dan yang kedua ada mempermudah penjualan produk dari aplikasi bidder.
Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Benyamin Rizky Laia. Baik, terima kasih kepada Saudari Desta. Selanjutnya ada karakteristik pengguna. Terdapat beberapa user yang terlibat pada sistem informasi ini. Di antaranya yang pertama itu ada admin. Admin memiliki fungsi sebagai pengelola transaksi, pengelola user, pengelola sistem, dan pengelola persetujuan dari yang telah didaftarkan oleh mitra. Yang kedua itu user mitra. User mitra sendiri memiliki hak untuk menambah maupun menghapus info lelang dan dapat melakukan penjualan produk dari aplikasi tersebut. Selain itu, mitra juga dapat mencairkan saldo yang didapat dari penjualan produk. Yang ketiga ada user pembeli. Pada user pembeli terdapat fitur untuk dapat melihat daftar produk, melihat detail produk, mencari produk, dan melakukan transaksi pembelian dari produk yang dipilih. Selanjutnya ada batasan. Adapun batasan dari pengembangan aplikasi ini adalah user yang berhak untuk mengakses sistem ini antara lain adalah admin, user individu, dan user mitra. Dan untuk lingkungan operasinya adalah OS Android. Itulah pembahasan tentang problem analisis dari kelompok kami mengenai aplikasi yang akan kami buat, yaitu aplikasi Bidder yang akan digunakan sebagai aplikasi lelang barang. Nah, untuk mengapa kami sendiri mengangkat aplikasi tersebut, dikarenakan banyaknya kegiatan lelang yang sering dilaksanakan saat ini dan terbatasnya kegiatan tersebut, yaitu harus berkumpul. Maka kami mendesain sebuah aplikasi yang dapat digunakan secara online dan tidak harus datang ke tempat. Nah, dari teman-teman sendiri mengenai aplikasi yang akan kita buat, bagaimana nih tanggapannya? Sangat setuju. Setuju sih. Karena aplikasinya keren banget. Ya, untuk aplikasi ini sendiri kan karena emang lumayan rumit, jadi untuk kita sendiri akan kerjasama untuk membuat aplikasi ini agar bisa berjalan dengan baik dan bisa digunakan. Semoga kegiatan kedepannya atau proyek selanjutnya bisa kita laksanakan dengan baik. Itu saja untuk bahasan kita kali ini. Untuk progres atau tahap selanjutnya akan kita bahas di lain hari. Terima kasih kepada teman-teman dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.